Mari sama-sama. Allahumma اللهم صل salli ala على sayyidina سيدنا Muhammadin محمد tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan waktu yang alhamdulillah di malam hari ini Allah mempertemukan kami melalui Zoom komunikasi ini untuk sama-sama bersilaturahmi dan berdoa serta menghadiri tausiah dan doa bersama. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan keberkahan untuk kami semua yang hadir khususnya dan umumnya semua keluarga kami. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam bersama-sama curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kami semuanya termasuk umatnya yang diberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini Allah mempertemukan kami melalui Zoom komunikasi ini untuk sama-sama menghadiri dalam acara tausiah dan doa bersama. Dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah kami bisa menyempatkan waktu untuk hadir. Mudah-mudahan waktu yang kami sempatkan ini menjadikan keberkahan dan Allah balas dengan kebaikan karena sudah meluangkan waktunya. Dan mari sama-sama kita menghadiri acara ini dengan baik, dengan khusyuk dan niat karena Allah tentunya dalam rangka mendoakan 100 harinya Bapak Bekti Suparyanto bin Haji R. Sucipto. Mudah-mudahan melalui keberkahan doa yang kami panjatkan di malam hari ini, Allah curahkan rahmat dan keberkahan doa-doa dari kami, bacaan Al-Quran yang kami bacakan nanti, ayat-ayat Al-Quran, serta tausiah, zikir dan doa yang disampaikan, seluruh rahmat dan keberkahan yang dicurahkan kepada almarhum, sehingga Allah terangkan dan lapangkan dalam kuburnya, dijadikan oleh Allah taman-tamannya surga. Dan pada hari kiamat nanti dikumpulkan kembali bersama keluarga dan orang-orang yang soleh di surga Allah yang paling tinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati sahibul musibah, yaitu keluarga Ibu Darmayanti beserta seluruh keluarga besar yang kami tidak sebutkan satu persatu, dan juga yang kami hormati guru kami yang sudah hadir, Ustaz Holisudin Yusa, kami biasa panggil Abi Holis. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan juga yang kami hormati pembina dari Katimus, Bunda Eri, Ibu Ita Latiana mungkin ada hadir juga, dan semua pengurus dari kajian teliti Latiana dan juga Katimus, beserta seluruh kaum muslimin yang hadir dari berbagai komunitas, dari komunitas Majelis Ta'lim, Majelis Ilmu, dan yang lainnya. Selamat bergabung dan salam hormat dari saya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Abdul Majid. InsyaAllah akan membantu acara pada malam hari ini. Mohon izin, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran untuk acara zikir, tausiah, dan doa bersama di malam hari ini, sehingga rahmat dan keberkahan Allah melalui tausiah dan doa disampaikan kepada kami khususnya hadir, dan umumnya semua keluarga kami yang terkhusus untuk almarhum yang insya Allah kami akan doakan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari sama-sama dengarkan tilawah. Namun sebelum tilawah, mari sama-sama membuka acara ini terlebih dahulu dengan sama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah ini Allah berikan kelancaran dan kemudahan untuk acara di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mari sama-sama dengarkan tilawah yang akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Abdul Ghafur, yaitu Al-Ustaz Abdul Ghafur adalah murabi kelas dan makhraj, yaitu dari Katimus. Dan juga satu tilawah yang akan dilantunkan atau dibacakan oleh Ibu Diari, yaitu admin Katimus atau Sadan Makhraj. Untuk itu kepadanya kami persilakan. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah, yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Abdul Ghafur yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan juga untuk Ibu Diari Suswita yang telah membacakan salat tilawahnya. Mudah-mudahan rahmat dan keberkahan Al-Quran disampaikan kepada pembacanya dan juga umumnya kepada kami semua yang hadir selaku mendengarkan. Mudah-mudahan dapat keberkahan Allah dari Al-Quran yang dibacakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari selanjutnya kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ustazah Suratul Khairiyah Asy'ari SQ MAG atau dikenal dengan Bunda Eri, disertai tahlil dan hadiah arwah oleh Ustaz Abdul Ghafur untuk mendoakan almarhum, yaitu mendoakan 100 harinya dari almarhum Bapak Bekti Suparyanto bin HR Sucipto, itu suami dari Ibu Darmayanti Sahibah Katimus. Mari sama-sama dengarkan kata sambutan dan doa arwah yang akan disampaikan kepada Ustazah Eri atau Bunda Eri. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh komunitas kajian di berbagai komunitas ya, ada dari NBO, ada dari Unikmah dan dari Majelis Asmaul Husna yang dipimpin oleh Abi sendiri, Abi Khalisuddin Yusa. Terima kasih kepada seluruh jamaah Katimus QL Makin, kajian tahsin, tafsir, tahfidz, muslimah Qur'ani El Makin, yang diantaranya ada 17 kelas. Jika dihimpun, sebetulnya jika dihimpun itu ada sekitar 700 orang jika dihimpun per kelas. Akan tetapi kalau malam dan kalau bukan kelasnya masih banyak yang berhalangan, terutama dari mancanegara.
banyak berhalangan juga dari berbagai daerah, berbagai sinyal dan segala gangguan. Tapi inilah pada malam ini kita sama-sama tulus mendoakan keluarga Ibu Darmayanti ya. Juga kita juga banyak sekali yang jamaah Katimus bilang, Bunda Katimus kapan maulid? Banyak sekali yang akhirnya saya rubah lagi posternya. Diadakan bahwa bukan merayakan, karena kalau merayakan ya kita kayak kurang layak, kurang perayaannya untuk Rasulullah. Ya, hanya berbahagia gitu, pada bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih tepatnya penghormatan ya, penghormatan. Jadi nanti insya Allah akan ada tausiah dari Abi. Itu temanya saya buat sendiri di poster ya. Di situ ada purnama di langit Makkah, kehadiran insan mulia Rasulullah SAW. Nanti akan diceritakan oleh Abi berbagai akhlaknya, perilaku dan sikap Rasulullah yang bisa masih relevan di setiap zaman ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang bertugas, apresiasi kepada Ustadz Abdul Majid, Ananda Gopur, dan seluruhnya guru-guru Katimus juga yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Pada seluruh jamaah juga terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan kepada doa arwah dan tahlil singkat ya pada malam ini. Saya persilahkan kepada Ananda Gopur untuk melanjutkan. Tayyib. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalawatullah wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati bunda kita, bunda saya ya, guru kita bersama, Bunda Eri, dan juga yang saya hormati guru kita bersama Kiai Haji Kholisuddin Yusa SQ, dan juga yang saya hormati Ustadz Abdul Majid sebagai moderator sekaligus guru Katimus kelas Sabtu malam ya Bunda ya. Dan juga terkhusus yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Bekti Suparyanto bin Sucipto, ada Bu Darmayanti Manan, dan juga seluruh jamaah dari baik dari nasional ya, dari Indonesia maksudnya maupun mancanegara yang yang saya banggakan. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya Al-Faqir untuk memandu bacaan tahlil, tawasul dan tahlil pada malam hari ini yang kita khususkan doa tahlil kita kepada almarhum Bapak Haji Bekti Suparyanto bin Sucipto dan umumnya kepada almarhumun wal marhumat yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan kelak Allah masukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama sebelum tawassul kita sama-sama baca istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي قائم دائم لا ينام ولا يموت بيده الخير
إنك على كل شيء قدير. بابتغاء مرضات الله تعالى على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى أهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبيين والروحانيين. وإلى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وأهل المعنى والسبيكة والبقيع. خصوصا إلى حضرة الخلفاء الراشدين الأربعة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان ذي النورين وسيدنا علي المرتضى. وإلى حضرة بقية العشرة سيدنا طلحة وسيدنا الزبير وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعد وسيدنا سعيد وسيدنا أبي عبيدة وسيدنا عامر الجراح رضي الله عنهم. وإلى جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلى حضرة الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين. وإلى حضرة كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها. خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا وقدوتنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونفعنا به وبعلومه وبمجاهدته وأمدنا الله بمدده في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة قطب الأربعة سيدنا الشيخ أبي حسن الشاذلي والشيخ جنيد البغدادي والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ إبراهيم الدسوقي وعلى أصولهم وفروعهم وخدامهم وعشيرتهم نسألك يا الله الإجازة والإجابة ببركاتهم وكراماتهم. الفاتحة. أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم الحمد لله الحمد رب لله العالمين رب الرحمن الرحيم العالمين مالك الرحمن يوم الرحيم الدين. مالك يوم الدين إياك نعبد إياك وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا نستعين اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين أنعمت الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين. الضالين آمين. وإلى أرواح الأولياء التسعة خصوصا إلى حضرة سلطان شريف هداية الله شربان والشيخ عبد المحيي مجهن والشيخ مولانا حسن الدين سلطان بنتن. وإلى جميع العلماء من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. وإلى جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ونخص خصوصا إلى روح المرحوم Haji Bekis Baryanto bin Sucipta وإلى روحي المرحوم عبد المنان Sasti وإلى روحي Hajar bin Sucipta وإلى روحي Miharli bin Harmain di Kapu Alam وإلى روحي أمري زل بن نعيم وإلى روحي جميلة وإلى روحي أسلمر bin Naim وإلى روحي Kristono bin Sucipto. Sebutkan nama almarhum dan almarhumah para jemaah sekalian. Untuk khusus ini abin ini fangaro. Jadi sana bin rohani wa ila ruhi syahadat. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمين ولمن لهم حقوق علينا غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على نية الشفاء ولدفع البلاء، ونسألك السلامة والعافية، سلامة الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله موجود. لا إله إلا الله حي معبود. لا معبود بحق في الوجود إلا الله. لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث وإنا إن شاء الله تعالى من الآمنين
برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Bunda Eri dan Ustaz Abdul Ghafur yang telah menyampaikan kata sambutan dan juga doa arwah dan zikir. Mudah-mudahan seluruh doa yang dibacakan, rahmat dan keberkahan yang disampaikan kepada almarhum, khususnya Bapak Bekti Suparyanto bin Haji R. Sujipto, dan juga disampaikan kepada almarhumah ahli kubur keluarga kami semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya memasuki acara inti yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan itu oleh guru kami semuanya, Syekhona Al-Mukarram Kiai Haji Holisaddin Yusa SQ. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kabarnya Abi? Sehat? Alhamdulillah khair, sehat. Alhamdulillah. Sudah jelas suaranya, alhamdulillah. Jelas ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tema kita di malam hari ini adalah Purnama di Langit Makkah, kehadiran insan mulia Rasulullah SAW. Itu mari sama-sama ikuti, kita dengarkan bersama tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh guru kami semuanya, Syekhona Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Holisaddin Yusa SQ. Kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, jamaah doa bersama dalam rangka memperingati 100 hari meninggalnya almarhum Bapak Bekti Supriyanto bin Haji Raden Sucipto, keluarga besar dari Ibu Darmayanti yang kita muliakan, Bunda Eri yang selalu kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, Ibu Penasihat Katimus, Ibu Basri dan Ibu Ita, Bapak yang mulia, para asatidz, para guru yang tadi telah memimpin tahlil dan juga memimpin acara ini. Semuanya saja rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya pada malam hari ini kita bisa hadir di layar masing-masing di jamaah Zoomiyah dalam rangka untuk ta'ziyah sekaligus juga untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rasa mahabbah yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita juga ingat kematian menjadi jembatan di mana kita nanti bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan keluarga kita yang saleh-saleh. Ibu Darmayanti bisa berjumpa kembali dengan Bapak Bekti insyaallah Bu ya di dalam surganya. Para bunda sekalian rahimakumullah, Bapak sekalian yang saya muliakan, bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Tapi ketahuilah bahwa kematian sejati itu enggak ada, Ibu. Yang ada adalah perpisahan sejenak, perpisahan antara Ibu Bekti dan Bapak dan juga anak-anak.
Ya, kalau memang ini adalah keluarga yang salih, nanti dipertemukan oleh Allah, dan itu ayatnya banyak. Artinya perpisahan jasad dan ruh yang sering kita sebut kematian itu sebetulnya Bapak Bekti tidak meninggal, tapi hanya pindah. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada hamba yang diberikan tawaran. Ada hamba yang diberikan tawaran oleh Allah. Ini kalau ibu milih mana, bapak milih mana ya? Mau hidup bersama Allah atau tetap di dunia? Kalau bapak ibu jawabnya apa, Pak? Mau hidup bersama Allah, kembali kepada Allah, ke surga, atau tetap di dunia? Ketika sahabat-sahabat mendengarkan pertanyaan ini, maka sahabat mengatakan, tentu saja milih dekat dengan Allah, kembali masuk surga. Betulkah kamu ngomong begitu? Betul ya Rasulullah, sambil sorak-sorak, sambil senang gitu ya. Tidak menyangka bahwa pertanyaan ini adalah berita yang sangat dahsyat, di mana 6 hari atau 7 hari setelah itu Rasul meninggal dunia. Jadi hamba yang ditawarkan itu adalah Allah. Apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul yang ditawari. Adakah manusia yang ditawari oleh Allah mau tetap di dunia, kamu dimuliakan oleh manusia, atau kamu akan kembali menghadap Allah menjadi kekasih Allah bersama Allah dan para malaikatnya? Nggak ada manusia yang mendapatkan tawaran seperti ini kecuali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Pak Majid dapatkan tawarannya takut nanti. Iya, subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quran, tadi ayat yang dibaca oleh Ustaz Ghafur tadi diantaranya adalah la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita itu tidak membedakan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain. Semuanya sama. Dalam hal apa? Di dalam hal tauhid. Dalam hal tauhid, imannya sama kita. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semua iman kepada Allah sama. Tapi Allah juga mengatakan, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul itu satu sama lain aku bedakan, ada tingkat-tingkatannya. Nah, tingkat-tingkatan Rasul ini kiranya Rasul mendapatkan peringkat paling utama. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Sehingga Rasul sering disebut sebagai apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, pada suatu ketika ada dialog metafor dari para ulama yang diambil dari Al-Quran. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dialog dengan Allah. Kalau Nabi Idris itu pernah diangkat, atau Nabi Idris diangkat oleh Allah, rafa'na makanan 'aliyya, diangkat pada posisi yang sangat tinggi. Kalau aku di mana ya Allah? Tapi ini bukan hadis ya, ini ulama yang begitu. Allah menjawab bahwa tempatmu yang sekarang kau tempati ini, yakni pada waktu Isra Mi'raj, adalah tempat yang lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain. Dan tidak ada nabi atau utusan yang pernah ada di tempatmu ini. Rasul di tempat yang sangat tinggi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Wadahil jannata waj'alni warasati jannatin na'im. Ya Tuhan, jadikanlah aku termasuk pewaris surga. Nanti doa Ibrahim itu banyak sekali. Nanti ngaji di Katimus pasti ketemu itu. Ya Rab, masukkan aku ke dalam surga, atau termasuk orang yang mewaris surga, dan jadikanlah aku sebagai orang yang terus-menerus dituturkan kebaikannya di masa-masa mendatang. Itu adalah doa Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad dengan firman-Nya kepada Nabi Musa dalam hadisnya. Wahai Musa, aku haramkan surga dimasuki sebelum Muhammad dan umatnya masuk surga. Di mana itu, Bu? Ini hadisnya diriwayat oleh Abu Nuaim. Jadi kalau nabi-nabi pengen dimasukkan ke dalam surga, termasuk Nabi Ibrahim, tapi kepada Nabi Muhammad justru Allah mengatakan
surga aku haramkan dimasuki sebelum Muhammad dan umatnya masuk surga. Allahu Akbar. Kalau Nabi Musa gimana doanya, Bu, Pak? Nabi Musa doanya ketika disuruh untuk menghadap Fir'aun, doanya mengatakan begini, Qala rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, minta diberikan insyarah, penerangan dalam hati, dimudahkan dalam berbicara sampai orang faham. Tapi ketika Nabi Muhammad sedih, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Bahkan kemudian warafa'na apa? Laka dzikrak, dan aku angkat namamu dengan nama yang tinggi. Kalau Nabi Ibrahim tadi minta untuk disebut-sebut namanya nama yang bagus, kalau Nabi Muhammad sudah dipilih oleh Allah, warafa'na laka dzikrak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa demikian menjadi nabi yang hebat, rasul yang hebat, tapi Nabi Musa masih merintih, menangis ketika disuruh menghadap Fir'aun dengan mengatakan Rabbi syrah li sadri. Ketika Nabi Muhammad bingung, Allah hadir dengan mengatakan alam nasyrah laka sadrak. Untung besar kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, bulan Maulid ini menjadi momentum yang sangat istimewa untuk mengenang beliau. Bapak Ibu tahu bahwa Nabi Muhammad adalah lahir bulan Maulid, ya. Harinya hari Senin. Hijrahnya sampai Madinah juga bulan Maulid. Meninggalnya juga bulan Maulid. Ya, meninggalnya juga bulan Maulid. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW tadi yang mengatakan seperti tadi, suruh memilih tadi, Bu, ya, Pak, suruh memilih hamba mau tinggal di dunia atau menghadap Allah. Seminggu kemudian meninggal dunia Rasul. Tapi dramatis sekali ketika meninggal. Mari kita lihat. Ketika itu Israel datang. Israel datang. Ketika Israel datang, ngetok-ngetok pintunya, datang kepada Nabi Muhammad dengan, tapi ngetok pintunya karena Israel mungkin juga agak kencang gitu sampai Siti Fatimah kaget gitu. Akhirnya dibuka oleh Siti Fatimah pintunya. Waalaikumsalam, ada apa? Kata Siti Fatimah. Saya mau ketemu dengan ayahmu. Ayah lagi sakit, tutup lagi, jebret gitu pintunya. Akhirnya kemudian kembali kepada Rasul yang dalam keadaan sakit itu. Siapa Fat? Kata Rasulullah. Nggak tahu, orang jauh kayaknya nggak pernah kenal saya. Fat, dia itu adalah hazimul lazat. Dia adalah yang memisah antara kenikmatan. Yang memisah kenikmatan. Fatimah langsung tahu siapa malaikat Israel. Akhirnya tok-tok dibuka, dia masuk. Ketika dia masuk, kemudian Rasul bertanya, kemudian malaikat Israel bertanya, ya Rasulullah, aku membawa salam dari Allah. Allah mengatakan, Allah memerintahkan kepada aku untuk menyambut nyawamu bila engkau mau. Pak Majid, ditawari dulu. Suruh mencabut nyawamu bila engkau mau. Rasul nggak jawab. Rasul kemudian bertanya, ya Israel, di manakah Jibril? Di manakah Jibril? Akhirnya tidak lama kemudian Jibril datang. Kenapa Jibril dalam keadaan yang genting seperti ini engkau malah terlambat datang atau kau tidak hadir kalau aku nggak minta? Maka Jibril mengatakan, adakah seorang kekasih yang mau direnggut nyawanya, sang kekasihnya tega melihatnya? Jadi malaikat Jibril pun tidak tidak tega. Bukan itu persoalannya Jibril. Persoalan aku bagaimana? Persoalan saya bagaimana? Akhirnya Jibril lapor kepada Allah, naik sebentar.
Kemudian Jibril menjawab, Allah sudah menerima engkau, bahkan surga sudah terbuka, malaikat-malaikat semua sudah berjajar untuk menyambut kedatanganmu. Rasul mengatakan, bukan itu Jibril, tapi yang aku ingin tahu adalah tentang umatku. Ummati, ummati, ummati. Kemudian Jibril pun tidak bisa menjawab. Ya, tidak bisa menjawab. Kemudian Jibril pun bertanya kepada Allah kembali. Akhirnya mendapatkan jawaban dari Allah dengan kata-kata, umatmu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan masuk ke dalam surga sampai engkau ridha. Bagaimana Bu? Nabi Muhammad tidak ridha kalau ada umat satu yang masuk neraka. Nabi Muhammad tidak ridha kalau ada umat satu yang masuk neraka. Kan Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya. Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepada aku berarti dia masuk surga, tapi yang dia tidak mau taat kepada aku, ya dia nggak mau masuk surga. Rasul puas, Rasul puas. Akhirnya pun Israel diizinkan untuk mencabut nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia suci ini, Israel mencoba untuk mencabut yang sangat hati-hati. Tapi kemudian Rasul masih terasa sakit. Rasul terasa sakit. Kemudian Rasul mengatakan, Israel, apakah begini engkau mencabut nyawa umatku dengan cara kasar seperti ini? Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini sudah yang paling pelan. Bukan begitu Israel. Kalau memang harus aku merasakan, kalau harus sakit, biar sakitnya itu kau timpakan kepada aku seluruhnya. Jangan kau timpakan kepada aku. Jangan kau timpakan kepada umatku. Dalam keadaan genting saat dia sakit, saat dicabut nyawanya, masih dia bilang, jangan kau timpakan kepada umatku, tapi timpakan kepada aku seluruhnya. Akhirnya pun Israel melaksanakan dan Rasul pun wafat. Sebelum wafat ingin didengar oleh Fatimah dan oleh Ali, oleh Aisyah. Lalu Ali pun mendekatkan telinganya ke mulut Nabi. Nabi bersabda, aku tinggalkan dua persoalan, dua kitab. Siapa yang berpegang dengan ini maka dia tidak akan sesat selamanya, yakni kitab Allah sunnah Rasulih. Kemudian setelah itu mencoba dicabut lagi. Kemudian dia minta istirahat sebentar. Dia berbisik lagi, ingin didengar oleh yang lain. Dia mengatakan, ummati, ummati, nisa, an-nisa, an-nisa. Yang disebut itu adalah masalah salat, masalah umatnya, masalah kaum wanita. Jadi Rasul prihatin sekali terhadap nasib kaum wanita. Ini para bunda sekalian. Jadi mestinya kaum wanita lah yang paling hebat mencintai Rasulullah. Karena kaum wanita diangkat derajatnya oleh Rasul, dibebaskan segala kungkungan dari kaum laki-laki, dari perbudakan, dari perdagangan, dan seterusnya oleh kaum laki-laki. Akhirnya Rasul meninggal di pangkuannya Siti Aisyah. Jemaah sekalian, rahimakumullah, demikian cintanya Nabi kepada umatnya. Dalam banyak hadis keterangan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu kita di surga, menunggu kita di yaumul qiyamah atau yaumul hisab. Pada suatu hari Rasul bercerita dengan Fatimah, cerita tentang akhirat, cerita tentang padang mahsyar yang begitu mengerikan. Kemudian Fatimah mengatakan, wahai ayah, nanti semuanya berkumpul, manusia seluruh dunia yang pernah hidup di dunia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Terus kalau aku ya ingin menemui engkau, engkau ada di mana? Ini kata Aisyah, kata Fatimah. Rasul mengatakan, cari aku di pintu surga. Cari aku di pintu surga.
Ya Rasulullah, wahai ayahku, di pintu surga pasti orang banyak berjubel. Kalau aku nggak bisa ketemu karena aku berdosa atau aku bersalah kepada Allah, di mana aku harus mencari engkau? Coba nih, Fatimah masih mengatakan begitu. Takut kalau nggak bisa bertemu dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan ayahnya sendiri. Rasul mengatakan, cari aku nanti di haudi, di telagaku. Aku akan memberikan minum kepada umatku, kepada hamba-hamba terkasih. Jadi Nabi itu nanti di hari kiamat, sebelum sidang, di padang mahsyar, akan memberikan minum kepada umat-umatnya, atau kepada hamba-hamba yang mencintainya, yang beriman dan mencintainya. Kira-kira kita pantas apa enggak mendapatkan gelas air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu? Iya. Kira-kira pantas enggak Bunda Eri, Bu Basri yang sering memberikan makanan kepada fuqara masakin, anak yatim? Insya Allah mereka yang berhak itu. Ibu Darmayanti yang banyak sedekah, mudah-mudahan dapatkan kesempatan dapatkan gelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari telaga Kausar, di mana sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Ya Rasulullah, kalau aku juga nggak bisa ketemu di situ, maka engkau ada di mana? Cari aku di mizan, di timbangan. Setiap amal umatku akan ditimbang, dan setiap amal ditimbang aku mengatakan, ya Rabb, beratkan kebaikannya, ringankan keburukannya. Ya Allah, Rasul sibuk ngurus kita, Bu. Ya Rabb, beratkan timbangan kebaikannya dan ringankan beban dosanya. Rasul mendoakan kita. Jadi kalau kita sedang ditimbang, Rasul ada di situ, karena orang yang bisa ketemu dengan Rasul adalah orang yang paling banyak membaca salawat gitu. Yang paling berkesempatan banyak untuk mendapatkan dekat dengan Rasul adalah orang yang banyak membaca salawat. Siapa tahu kita ada pas ditimbang amalnya, di situ kita didatangi Rasulullah. Ya Allah. Fatimah masih mengatakan, ya Abi, wahai ayah, ya Rasulullah, kalau engkau nggak ketemu di situ, engkau ada di mana? Aku ada di Siratal Mustaqim. Aku akan memohon kepada Allah agar setiap hambaku lewat Siratal Mustaqim yang sangat sulit, aku mengatakan, sabit ya Rabb, sabit, teguhkan ya Allah, teguhkan ya Rabb. Ya Allah, luar biasa. Pertanyaannya, Bu, Rasul di dunia sudah seperti itu, di akhirat juga luar biasa mendoakan, mengurus kita. Rasul masuk surganya kapan, Bu, ya? Kok nunggu kita semuanya? Belum dibuka pintu surga, yang buka juga Rasulullah SAW. Tapi kita sampai kepada daerah aman itu ditunggu oleh Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian kalau cerita besarnya, Bunda sekalian, dan banyak diceritakan oleh para ulama, hadis ini sangat masyhur sekali, di mana para nabi pada waktu itu pun ketakutan. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua nabi ketakutan. Kapan akan dimulai persidangan hari kiamat? Kapan akan dimulai hisab? Sebelum cerita tadi, mereka berdatang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim. Semua mengatakan, nafsi, 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 nafsi. Sendiri sehari ini, aku berat. Nabi Ibrahim mengatakan, aku dulu pernah bohong 3 kali. Nabi Adam pernah berdosa. Nabi Musa pernah membunuh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu datang kepada Nabi Isa yang dia juga sangat sedih karena umatnya banyak yang kafir, yang musyrik. Kemudian Nabi Isa mengatakan, datanglah kepada penutup Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datang menghadap Rasul. Apa jawabnya Nabi? Ana laha, ana laha, ana. Ini bagianku, ini bagianku, ini bagianku. Ummati, ummati, ummati. Lalu Rasul sujud, dalam sujudnya Rasul mohon, sampai Allah memanggil, bangunlah Muhammad, angkatlah kepalamu dan mohonlah. Rasul memohon kepada Allah untuk segera diberikan pengadilan, diadakan peradilan hisab. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati, yang kita cintai, yang selalu kita bacakan salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah,
Rasul yang sangat mencintai kita itu, apakah sudah sebanding dengan cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pak, para ustadz, apakah sudah sebanding? Rasul lebih mencintai kita daripada seorang ibu mencintai anaknya. Kayak apa itu? Karena itu sangat lucu, sangat aneh ketika orang menyoal masalah maulid. Apa maulid nggak dituntunkan oleh Nabi? Masya Allah. Maulid nggak dituntunkan oleh Nabi. Nabi maulid sendiri dengan puasa. Nabi maulid sendiri dengan puasa Senin. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau puasa Senin? Hari Senin adalah hari kelahiranku. Peringati seperti itu. Dan bukankah Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalimat sallu alaihi wa sallimu taslima, kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca salat yang benar-benar salawat, salam yang benar-benar salam, wa sallimu taslima. Allah bersalawat, kemudian malaikat bersalawat, lalu Allah perintahkan kepada kita untuk banyak baca salawat. Nah, forum maulid adalah forum ajakan, ayo kita cinta Nabi, ayo kita banyak salawat. Begitu kok disoal ya, aneh kan Bu ya? Padahal salawat kita ini tidak sebanding dengan salawatnya Allah dan para malaikat dengan orang-orang saleh. Karena itu maka momentum maulid sebetulnya adalah momentum untuk pribadi pecinta Rasulullah. Bukan panitia, bukan Bunda Eri, bukan siapa saja, tapi semua orang yang beriman mestinya merayakan maulid dalam rangka untuk memuliakan, mengenang, dan juga mempelajari tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mas kalian, rahimakumullah, bukankah ketika kita akan hadir, akan berjumpa dengan Nabi, mari kita lihat, ada satu ayat mengatakan kalau engkau hendak berjumpa dengan Rasulullah, mau bertanya atau ngobrol kepada Rasulullah, maka engkau harus keluarkan sedekah. Jadi sebelum kita ketemu Rasul saja, itu ada ayatnya surah Al-Hujurat ya. Sebelum kita bertemu dengan Rasul, Allah mengatakan keluarkan sedekah dulu baru kau bisa berjumpa dengan Nabi. Ya Rabb, kapan kita sedekah untuk Nabi ya? Kapan kita sedekah untuk Nabi? Dan maulid itu adalah ajang untuk sedekah, ya, memberikan makan kepada para masakin kesukaan Nabi sebelum kita merayakan maulid, sebelum kita membaca sejarah Nabi. Kan luar biasa itu Pak. Jadi forum maulid itu ada forum sholawat, ada forum sedekah, ada forum tausiah, ada forum untuk silaturahim. Saya kira luar biasa sih maulid. Maka kalau di kampung kami maulid itu setiap rumah Bu, salat rumah bikin maulid. Yang mengadakan masjid, akan tetapi masing-masing rumah bawa tumpeng bawa ke masjid, bawa tumpeng bawa ke masjid, bawa tumpeng ke masjid. Ada sebuah cerita sedikit, cerita kecil. Namanya Mang Darman. Siapa Mang Darman? Mang Darman ini tukang kecil-kecilan, tukang kayu kecil-kecilan. Dia tidak punya lahan ya, tidak punya lahan. Dia suka macul atau menggunakan lahan kereta api, samping-sampingnya itu kan sering kosong ya. Dia dipaculi di situ, tapi orangnya ahli ibadah. Nah, ketika dia macul ada kereta lewat, dia tersamper cangkulnya ini, akhirnya dia jatuh terkapar, langsung masuk rumah sakit. Ada ustadz yang cerita dengan kita, ketika dia nengok ustadznya ini, kemudian ustadznya ini dipanggil sama Mang Darman, Ustadz, akhirnya mendekatkan telinganya ke rumah Mang Darman. Bukan ibunya yang dipanggil, mohon maaf, ibunya yang dipanggil, Bu, kesini Bu, dekatkan telinganya di telinga Mang Darman, akhirnya ibu tersenyum mengiyakan. Tidak lama kemudian meninggal Mang Darman. Nah, ketika meninggal, dia bikin jajanan, bikin berkatan, dikirimkan ke ustadz yang tadi nengok. Nah, kaget ustadznya, Bu, Kang Mardamang meninggal, mestinya aku yang sedekah rumah ibu, tapi malah ibu yang memberikan hadiah kepada saya. Ustadz, ini bukan berkatan orang meninggal Ustadz,
Tapi ini adalah maulid, perintah dari suami saya. Hamin berapa jam, ya hamin berapa jam, rupanya dia berbisik kepada sang istri, ma besok hari maulid, rayakan maulid, sedekah untuk aku kepada Rasulullah. Coba orang mau meninggal dan orang biasa-biasa, bukan orang hebat, tapi cintanya begitu mendalam. Sehingga dia mau meninggal itu bukan dipikirkan bagaimana anak istri, tapi besok maulid, aku pengen merayakan maulid. Sehingga sedekah istrinya itu diterima dengan menangis oleh ustadz yang tadi datang. Ya Allah, ustadznya aja nggak sampai segitu mencintai Rasulullah. Iya. Saya di kampung juga punya cerita, Bu. Namanya Mbah Ib. Saya cerita yang aneh-aneh. Mbah Ib ini adalah seorang nenek yang solo karir ya. Karena dia orang kampung, dia kerja sendiri gitu, apa aja sendiri, dia memelihara hewan-hewan gitu. Tapi dia ketika dia punya makanan, walaupun sedikit, itu dikirim ke abah saya. Abah itu kiai, sehingga dia pengen makanannya dibawa dimakan sama Mbah Kiai gitu, Pak Kiai. Ketika ada abah itu membaca salat, pasti dia yang paling depan Mbah Ib ini. Bu, pada suatu ketika kita sedang memperingati maulid, Mbah Ib ini berdiri ketika ya Nabi, salam alaika. Dia sangat senang. Akhirnya dia jatuh terduduk, Bu, terduduk, dan saat itu juga dia meninggal. Ya Rob, meninggal saat baca serakal karena mahabbahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian yang saya muliakan, buat sekalian yang saya muliakan, inilah figur-figur orang yang mencintai Rasulullah. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai, malaikat sangat mencintai. Saya tambah satu cerita lagi, Bu. Cerita ini dalam Al-Quran. Pada suatu hari, Mariatul Qibtiyah itu istri yang sangat cantik, hadiah dari Raja Mesir. Nah, ketika itu sedang bercumbu dengan Rasulullah atau sedang bermesraan dengan Rasulullah, ada Hafsah. Nah, Hafsah cemburu. Salah cemburu, Rasul pun mengatakan, awas jangan kau ceritakan kepada yang lain ya. Hafsah jangan kau ceritakan. Rupanya Hafsah nggak sabar cerita sama Aisyah berbisik-bisik. Bu, cerita sama Aisyah berbisik-bisik. Setelah sekian hari gitu berbisik-bisik. Akhirnya, ini kan rahasia Rasulullah ya, Rasulullah. Rahasia yang agung karena merahasiakan sesuatu tentang Rasulullah. Akhirnya wahyu turun bahwa ada istri-istrimu yang berbisik-bisik, dia tidak rela dan seterusnya, agak semacam dimul gitu loh, Bu. Kemudian turun wahyu, Pak. Turun wahyu, istri-istri itu suruh bertobat. Karena Rasul ngambek, Bu. Rasul marah. Sampai Rasul meninggalkan semua istrinya sampai beberapa hari. Sampai Hafsah pun dibentak oleh ayahnya Umar. Kalau memang begitu, saya hukum ya Rasulullah, ceraikan dia, saya hukum dia. Abu Bakar juga menyesalkan Aisyah dan seterusnya. Tidak hanya yang kesal adalah orang-orang tuanya, tapi Allah nurunkan ayat bahwa seandainya mereka tidak bertobat, intatuba, ya, seandainya dia tidak bertobat, faqad saqat qulubukuma wa intadhahara, kalau bertobat diterima sama Allah, tapi seandainya dia meneruskan itu kesalnya sama Nabi, maka Allah, para malaikat dan para orang-orang mukmin soleh-soleh semua akan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Pak, Bu, masalah keluarga yang sederhana menurut kita ya, akan tapi seandainya dia tidak bertobat, Allah akan menjadi musuhnya, malaikat menjadi musuhnya, orang-orang mukmin semua akan saling bantu menjadi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok luar biasa itu, Bu, Pak? Jadi dicintai oleh Allah itu benar-benar dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalan keluarga bisa mendunia gitu. Karena itu maka ayo kita pupuk rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai dirinya, mencintai keluarganya, mencintai anak keturunannya, dan mencintai ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kembali kita berdoa untuk almarhum Bapak Bekti dan juga untuk keluarganya, lalu juga berdoa untuk umum semuanya, doa mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Cukup Ustaz Majid ya. Cukup Abu. Ala hadina wa ala kulli salihah. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صفة الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أستاذ berselawat. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي أدفت جيرة العالمين الله الله يا أكيل الجود والكرم semuanya يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أتفت يا أبي الحمد والكرم على أهدنا وعلى كل صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا Bapak Bekti Supriyanto bin Haji Suprapto. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واجعل الجنة مثواه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله, duhai Engkau yang Maha Rahman, duhai Engkau yang Maha Rahim, duhai Engkau yang mencintai Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duhai Engkau yang mengangkat derajat setinggi-tingginya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini ya Rabb, di samping kami memperingati 100 hari Bapak Bekti ya Allah, kami mengenang jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengenang dan kami membaca indahnya akhlak Rasulullah, mulianya Rasulullah. Rabb, kami mendaftarkan diri sebagai umatnya Rabb. Kami mendaftarkan diri di hadapan-Mu ya Rabb. Terimalah kami sebagai umatnya Rasulullah. Terimalah kami ya Rabb, terimalah anak-anak kami, terimalah istri kami, terimalah suami kami sebagai umat kekasih Rasulullah. Terimalah kami ya Rabb, setiap ibadah yang Kau laporkan kepada Rasulullah dapat mengembirakan Rasulullah, dapat menyenangkan Rasulullah, lalu Rasul mengenal kami ya Rabb.
Jadikanlah setiap salawat yang kami senandungkan, sedekah yang kami keluarkan, Rasul mengenali kami ya Rabb atas laporan yang dibawa oleh malaikat atas izin-Mu ya Allah. Lalu Rasul mengenali kami ya Rabb, Rasul mengenali nama kami, Rasul mengenali anak-anak kami, Rasul mengenali suami istri kami ya Rabb. Lalu Rasul nanti bisa mengenali kami, menjemput kami ketika kami masuk dalam kubur, ketika kami bangkit dari kubur, ketika nanti di padang mahsyar. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami umat setianya Rasulullah. Jadikanlah kami umat setianya Rasulullah yang bisa menegakkan sunnah dan ajaran-ajarannya, yang bisa menegakkan akhlak-akhlak mulianya, yang bisa mengajarkan kitab suci Al-Quran, fasih membaca Al-Quran dan As-Sunnah, dan pandai mengamalkannya. Ya Allah, lalu gabungkan kami nanti bersama orang-orang yang mencintai Rasulullah, lalu gabungkan kami bersama orang-orang saleh yang mencintai Rasulullah, lalu gabungkan kami dengan orang-orang yang mencintai, menjadi kekasih-kekasihnya Rasulullah. Betapa indahnya kalau nanti berjumpa dengan Rasulullah, Rasul menegur kami, Pak, Bu, bagaimana anak-anakmu? Pak, Bu, bagaimana anak keturunanmu? Bangga sekali ketika nanti kita bisa menjawab, anak-anak kami sudah kami perkenalkan namamu dan akhlakmu ya Rasulullah. Rasul mengizinkan kita untuk masuk ke dalam golongannya yang Allah muliakan. Allahumma ya Allah, maka malam hari ini momentum bagi kami untuk mengenal Rasulullah, memperbaharui cinta kami kepada Rasulullah. Momentum bagi kami untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang cinta dengan Rasulullah, mengamalkan sunnahnya Allah, bangkit dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, meninggalkan segala apa yang tidak dicintai oleh Rasulullah. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana minal faizin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana minas salihin, minal muttaqin, minal muhibbin ila rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah, izinkan kami untuk meniti hidup ini dengan istiqamah ya Allah. Bantu kami ya Allah, selesaikan persoalan-persoalan kami yang berat ya Allah. Selesaikan ya Allah persoalan-persoalan kami yang berat ini ya Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Engkau ya Allah. Aku titipkan segala persoalan kepadamu ya Allah. Aku titipkan anak-anak kami ya Allah. Aku titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Aku titipkan generasi kepadamu ya Allah. Sungguh Engkau yang maha mengetahui, sungguh yang maha memelihara ya Allah. Peliharalah kami dan anak keturunan kami ya Allah ya Rabbal Alamin, untuk setia, untuk tetap berada dalam dinul Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf semua jamaah yang hadir, yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, kayaknya banyak ya. Ibu siapa Darmaya